الحمد لله الحمد لله الذي ببركة هذا اليوم سيد الأيام يوم الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Shadaqallahul Azim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan Jumat kita pada Jumat permulaan di mana setelah terjadinya bencana yang luar biasa, ini merupakan Jumat pertama di Masjid Nurul Huda, Desa Kebun Sungai Limbun ini. Kembali khatib mengajak hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya masih Allah selamatkan nyawa kita. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar takwa kita kepada Allah menghantarkan ridhonya Allah kepada kita, sehingga karena ridhonya itulah diizinkan Allah nantinya kita dapat mencicipi surga Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal mula terjadinya banjir di Aceh Tamiang ini dimulai tanggal 26. Kalau kita balik kembali mengenang tragedi bencana alam banjir yang kita rasakan di Aceh Tamiang, kalau boleh kita buka kembali kilas balik sejarah, dulu tahun 95-96 pernah banjir. Kemudian 2004 banjir tsunami yang sampai kemudian airnya kemari. 2006, 2016, 2022, dan Masya Allah, ini yang paling dahsyat di antara banjir-banjir yang pernah kita rasakan di Aceh Tamiang ini. 2025 ini yang paling dahsyat, ini yang paling besar. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah, yanzilul ma' minas sama' ilal ardh, turunnya air dari langit membasahi bumi. Ada dua hal yang memperparah kejadian banjir kali ini. Yang pertama karena alih fungsi hutan, dan yang kedua karena adanya penebangan hutan. Maka pantaskah Allah menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata, zahir, jelas, telah nampak, tanggas kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan di lautan. Semua karena ulah tangan manusia itu sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah
ayat 156 Allah berfirman, wa idza asabathum musibah, apabila kita ketimpa yang namanya musibah, qalu inna lillah, maka katakan sesungguhnya semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan berpulang, akan kembali, akan raja'a yarji'u, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih selamat nyawa. Kalau cerita harta benda luar biasa, mungkin ada yang baru mengangsur mobil, tapi mobilnya terendam banjir, bahkan ada yang hanyut. Jangan tanyakan bagaimana kondisi ladangnya terendam, rumahnya tenggelam, rumahnya terbawa oleh air banjir. Bahkan di luar sana ada yang kehilangan anaknya turut terbawa oleh air banjir. Kalau kita bicara kesedihan ini, kalau kemudian ada orang tua meninggal, si anak disebut yatim, ayahnya meninggal. Kalau ibunya disebut piatu, tak ada ayah ibunya, disebut dia yatim piatu. Kalau ada suami kehilangan istri, disebut dia duda. Kalau ada istri kehilangan suami, disebut dia janda. Tapi kalau orang tua kehilangan anaknya, apa sebutan? Tak ada sebutan. Tak ada sebutan bagi orang tua yang kehilangan anaknya, yang anaknya dibawa oleh air banjir. Kenapa bisa begitu? Menandakan betapa dalamnya yang dirasakan oleh orang tua. Sebelum surah Al-Baqarah ayat 56 ada ayat 55. Mari kita intip sejenak apa bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah, wa lanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu dengan apa? Minal khawf, dari rasa takut, wal ju', dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dari kehilangan harta benda, wal anfus, dan jiwa. Allah uji kita dengan kehilangan jiwa. Allah uji kita dengan kehilangan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah karena musibah banjir ini. Wa basyirus sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketahuilah orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk kategori orang-orang yang sabar. Janji Allah itu pasti, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban atas ujian-ujian yang kita selama ini derita, yang mungkin belum berakhir lagi, akan ada ujian-ujian lagi. Tapi ingatlah, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah meninggalkan kita. Kita lah yang meninggalkan Allah. Dalam 1 minggu selepas banjir, terjadi kebakaran di Semadang, meluluhlantakkan 11 rumah. Yang kami tanya dengan datuknya, ada 11 rumah, tapi yang parah 9 rumah. Termasuk salah satunya apotik yang buka, satu-satunya apotik di Semadang yang buka, itu pula yang mencetak. Kemudian besoknya hari Jumat, khatib hadir di Masjid Semadang. Pak Imam mendatangi khatib. Pak Khatib, tolong sampaikan kepada jamaah. Apa itu Pak? Kami menemukan ada selembaran Al-Quran. Al-Qurannya sudah menghitam, bentuknya seperti karbon.
Cuma itu yang jumpa Pak. Iya, cuma itu Pak. Kemudian kena angin terhempas, hilang. Ternyata masyarakat masih menemukan bacaannya. Surahnya adalah surah Al-Ahqaf ayat 26 sampai 28. Nanti pada Jumat silahkan kita cek bersama. Bunyinya adalah Allah berikan kita kedudukan yang tinggi, Allah berikan kita kesejahteraan, Allah berikan kita rezeki, kemudian Allah ambil kembali, Allah hancurkan kembali. Tujuannya hanya satu, la'allahum yarji'un, agar kita berulang kembali kepada Allah, agar kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Jamaah sidang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa kita kepada Allah? Apa salah kita kepada Allah? Hari ini kalau kita salahkan pimpinan yang di atas sana, salah kita, kenapa kita pilih? Hari ini kalau kita bayangkan di mana kita duduk di warung kopi, duduk di sana, di sini, apa yang kita bahas, apa yang kita kupas? Jangan-jangan kita telah lebih banyak membahas dunia, sehingga inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, tanda akhir zaman, hubbud dunya wa yansawna al-akhirah, cinta berlebih kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Bukankah 3 hari sebelum kejadian banjir bandang ini, berbondong-bondong jamaah tabligh majelis taklim berangkat ke Lampung, kumpul 6 juta berada di sana. Jangan-jangan ini merupakan petunjuk dari Allah ketika mereka masih hadir di sini, mereka yang banyak berzikir, mereka yang banyak berselawat itu, jangan-jangan mereka sebagai alat kemudian tak dikirim Allah bencana, sehingga Allah hendak mengirimkan bencana, Allah tahan karena ada mereka. Tapi ketika mereka berangkat, Allah kirimkan bencana tersebut, dan kita bisa melihat dengan jelas tangkas siapa yang Allah selamatkan. Ternyata yang selamat masih hartanya, yang selamat masih banyak harta bendanya, yang masih mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ternyata sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Masjid di pondok pesantren Darul Mukhlisin menjadi jawaban yang nyata. Itu petunjuk Allah. Kalau tak ada pesantren Darul Mukhlisin, bagaimana nasib di Kuala Simpang sana dengan ribuan balok-balok bekas tebalan manusia? Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saya dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini. Kiranya dapat kita ambil manfaatnya. Pertama, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Mungkin banyak salah kita kepada Allah, mungkin banyak dosa kita kepada Allah. Tak perlu kita jelaskan satu persatu apa salah kita, cukup antara kita dan Allah apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin semua kejadian yang kita rasakan ini merupakan teguran langsung dari Allah, dan mungkin ada hikmah terbaik di balik bencana itu. Wabasyir sabirin, untuk orang-orang yang bersabar, teruslah bersabar. Janji Allah itu pasti. Setiap ada kesulitan, di situ Allah letakkan kemudahan. Setiap ada kesedihan, ada embargo, di situ tersimpan kebahagiaan yang menanti. Semakin besar derita yang kita alami di dunia ini, semakin besar pula peluang kita bahagia nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan ke nantinya ke dalam surga Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allah
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بجلالك وكمالك على جانب عبادك وتوكل عبادك أسباب الأعراب العلم والأجم وإمام الطيبة والكرم وبين الحكمة والحكم أبي قاسم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيد الأنبياء وخاتم النبيين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا في هذا البلد في هذا القرية عجل أمير يا الله خاصة في قريتنا هذا تجمع المدى تبرز كريم يا الله. اللهم نور قلوبنا ونور قلوب والدينا وأفكارنا بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور الإحسان وبنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.